Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Triwulandari dan rekan saya Sinta Nuriana. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPT Cinta Bahasa Indonesia. Ini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Bahasa merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Mengingat manusia sebagai makhluk sosial, makhluk Tuhan yang tidak bisa hidup tanpa kerja sama dengan orang lain. Bahasa memiliki dua aspek, yaitu aspek sistem atau lambang, bunyi, dan aspek makna. Bunyi bahasa memiliki sistem, artinya tersusun menurut aturan. Sedangkan sistem bunyi yang digambarkan dengan lambang, yaitu huruf, ditemukan dalam bahasa tulis. Yang kedua, fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi bahasa secara umum terdapat sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi, alat integrasi dan adaptasi sosial, dan alat kontrol sosial. Fungsi bahasa secara khusus: 1. Sebagai sarana memahami diri, sebagai sarana memahami orang lain, sebagai sarana mengamati lingkungan sekitar, sebagai sarana berpikir logis, sebagai membangun kecerdasan, mengembangkan kecerdasan ganda, membangun karakter, mengembangkan profesi, dan sarana menciptakan kreativitas baru. Di sini terdapat sejarah bahasa Indonesia. Ada beberapa daerah yang menjadi sejarah terciptanya bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Melayu pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu kuno pada zaman Melaka, bahasa Melayu pada zaman Belanda. Yang ketiga, bentuk-bentuk kebahasaan berdasarkan konteksnya. Yang pertama ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur yang terdapat idiolek dan dialek. Yang kedua, kronolog atau dialek temporal. Yang ketiga, sosiolek atau dialek sosial. Yang terakhir di sini ada macam-macam ragam bahasa. Ada ragam beku, ragam resmi atau formal, ragam usaha atau ragam konsultatif, ragam santai atau ragam kasual, ragam akrab atau ragam intim. Selanjutnya yakni tentang persyaratan dan prinsip penulisan ilmiah. Yang pertama, poin 1, terstruktur, lebih berkait dengan kerangka pikir sekaligus kerangka karangan yang digunakan. Apa terstruktur itu? Terstruktur itu sesuatu yang tersusun sesuai dengan struktur, urutan atau ketentuan yang berlaku. Jadi kita akan membuat karya ilmiah seperti apa, itu sesuai dengan struktur yang ada. Kemudian untuk poin kedua yaitu sistematik, dari kata sistem, sedangkan sistem dapat diartikan sebagai aturan atau tatanan. Dengan demikian sistematis dapat diartikan sebagai keteraturan atau ketertatanan. Secara khusus, keteraturan atau ketertatanan ini lebih berkait dengan keteraturan penggunaan bahasa serta sistem penulisan yang diterapkan. Jadi, yang dimaksud sistematis menurut sistem, memakai sistem dengan cara yang diatur baik-baik. Jadi dalam karya ilmiah itu menggunakan sistem apa? Jadi kita mengikuti sistem yang telah kita pakai untuk karya ilmiah tersebut. Poin ketiga, metodis, mengarah pada proses pengolahan serta cara-cara menyajikannya. Dari metodis ini yaitu menggunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategi yang akan digunakan pada karya ilmiah. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu objektif. Dari objek artinya karya tulis ilmiah harus bersumber dari data konkret. Jadi data yang sudah lengkap. Yaitu karya ilmiah harus didasarkan pada keadaan sebenarnya tanpa terpengaruh pendapat pribadi. Maka dari itu kenapa harus konkret. Fakta yang disajikan berupa hasil penelitian, sumber data dan metode analisis.
Jangan sampai opini penulis karya ilmiah membuat data atau hasil riset jadi melenceng dari kebenaran. Jadi di poin ini objektif, yaitu karya tulis ilmiah yang benar-benar harus didapati dari data-data yang konkret atau sebenarnya. Selanjutnya yaitu logis, adalah persyaratan yang mengisyaratkan pada muara terakhir sebuah karya tulis ilmiah bahwa isi dari karya tulis ilmiah harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diterima oleh akal sehat, di mana kita membuat karya ilmiah yang bisa dibaca orang, yang karya itu ketika orang membaca itu paham, sehingga tidak berbeli, tidak bingung, dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Selanjutnya yang di atas tadi yaitu persyaratannya, kemudian kita masuk pada prinsip penulisan ilmiah. Yang pertama itu ada faktualitas. Apa itu faktualitas? Faktualitas adalah setiap pernyataan dalam tulisan ilmiah harus selalu diangkat dari data konkret, data yang sebenarnya. Kemudian ada intelektualitas. Apa itu intelektualitas dalam karya ilmiah? Karangan ilmiah adalah media komunikasi antarpersonal yang bersifat rasional, komunikasi antara pikiran yang satu dengan pikiran lainnya. Selanjutnya yaitu konsistensi, di mana setiap penggunaan pola pikir, elemen kebahasaan, teknis penulisan, serta penyajian materi harus dipaparkan secara ajak, terencana, dan tersusun secara sistematis dalam pola baku yang diterapkan, seperti yang ada di persyaratan di atas tadi. Selanjutnya kontinuitas. Dalam karangan ilmiah harus disusun secara berkesinambungan, sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain harus memiliki ikatan yang sangat kuat atau cohesivity chain. Selanjutnya transparan. Tulisan ilmiah harus bersifat distinct and clear, dalam arti bahwa segala sesuatu yang dipaparkan oleh penulis dapat diterima pembaca tanpa menimbulkan deviasi pemahaman apapun atau salah tangkap. Transparan ini bersifat di mana kata-kata yang dipakai dalam karya ilmiah itu bisa ditangkap oleh orang lain, sehingga seseorang membaca itu dengan mudah memahaminya tanpa ada pikiran-pikiran lain. Timbullah definisi-definisi lain yang dimana dia tidak paham, kemudian sekali baca dalam karangan ilmiah yang kita buat, mereka bisa langsung paham. Selanjutnya dinamis. Fungsi dinamis itu agar diperoleh bahasa yang segar dan menarik, maka penulis harus mampu membuat ungkapan-ungkapan yang tidak terkesan monoton. Karangan ilmiah itu harus menggunakan kata-kata yang baru, kata-kata yang dipahami orang, yang orang itu tidak ketika membaca itu wah sangat menarik, sehingga karangan ilmiah yang kita buat itu akan berhasil dan akan membuahkan hasil yang positif. Selanjutnya netralitas. Penulis ilmiah harus bersifat jujur, tidak memihak, sehingga tidak disertai niat memanipulasi data untuk kepentingan tertentu. Harus netral, real dari kita sendiri, si pembuat karangan ilmiah itu tersebut. Selanjutnya, aniti. Terdapat hubungan konseptual secara kuat antara kata yang satu dengan kata yang lain. Jadi ini berhubungan dengan kata-kata yang awal hingga akhir, berhubungan, saling berhubungan. Apabila tidak berhubungan maka akan menimbulkan sebuah ketidakfahaman. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik makalah ilmiah dan artikel ilmiah. Yang pertama, klasifikasi tulisan. Kegiatan menulis terlebih lagi merupakan tulisan ilmiah, maka seorang penulis harus memahami betul tulisan dengan berbagai jenisnya. Selanjutnya jenis-jenis tulisan. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama eksposisi, yang kedua argumentasi,
yang ketiga persuasi, yang keempat narasi, dan yang kelima deskripsi. Dari 5 jenis tersebut, yang pertama eksposisi adalah sebuah jenis wacana yang bertujuan memberikan penjelasan, informasi, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang suatu hal. Seperti contoh, dalam teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat atau gagasan secara terperinci. Jadi di situ memaparkan informasi untuk menambah pengetahuan pembaca. Selanjutnya argumentasi. Argumentasi secara singkatnya ya adalah paragraf yang mengemukakan alasan, seperti contoh bukti-bukti yang kuat, yang dimana penulis, yang dimana si pembaca ini. Selanjutnya yakni argumentasi. Jenis argumentasi ini disebut dengan bahasan, adalah tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu yang disampaikan harus dapat meyakinkan pembaca atas topik yang diuraikan penulisnya. Seperti di dalam sebuah karya itu dimana kita itu harus bisa meyakinkan seseorang biar apa, karangan karya ilmiah kita itu ada rasanya, rasa apa, sedih, senang, sehingga kita itu dapat ketika membaca kita itu dapat rasa yang tepat, tempat yang tepat dimana rasa sedih, senang, gundah, dan orang itu menyukai karya ilmiah yang kita buat. Selanjutnya persuasi adalah karangan-karangan yang bertujuan meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya atau membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan oleh penulisnya. Hasilnya seperti apa? Ketika rasa sedih ikut menangis dan sebagainya. Selanjutnya narasi adalah karangan yang menceritakan sesuatu baik berdasarkan pengamatan maupun pengalaman secara runtut. Itu narasinya. Deskripsi merupakan jenis karangan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa, atau corak sesuai keadaan yang sebenarnya. Selain menggambarkan perasaan bahagia, takut, sedih, dan gembira. Seperti itu yang dideskripsi. Kemudian karakteristik makalah ilmiah. Ada macam-macamnya karakteristik makalah ilmiah. Yang pertama pengantar, pengertian makalah, jenis makalah, sistematika penulisan makalah. Makalah biasanya disusun dengan sistematika dan menulis makalah. Di sini ada slide-slide. Yang pertama karakteristik artikel ilmiah. Yang pertama sebelum kita membutuhkan apa? Judul. Setelah judul kita boleh mencantumkan gelar kebangsawanan atau keagamaan jika dikehendaki. Kemudian abstrak dan kata kunci. Poin-poin di sini sudah ada di atas, macam-macam kata kunci dan abstrak. Abstrak merupakan pemadatan dari isi artikel yang dituangkan secara ringkas. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maksimal 200 kata, ditulis dalam suatu paragraf, diketik dengan spasi tunggal dan ditempatkan menjorok baik dari margin kanan maupun margin kiri. Kata kunci ditulis di bawah abstrak. Selanjutnya pendahuluan, bagian inti, daftar rujukan. Fungsi referensi. Secara prinsip fungsi referensi dapat digolongkan menjadi beberapa fungsi. Yang pertama digunakan sebagai acuan, yang kedua digunakan sebagai bahan pertimbangan, yang ketiga digunakan sebagai bahan pengembangan. Kemudian jenis-jenis referensi. Yang pertama referensi teoretis, yaitu berupa pendapat yang mengarah pada suatu teori, premis, dalil, atau rumus. Kemudian referensi visual tentang konsentrasi pengkajian maupun terlebih lagi penciptaan. Selanjutnya referensi teknis, yaitu bentuknya bisa berupa uraian kalimat atau pernyataan, tetapi perbedaannya adalah terletak pada fungsinya. Sumber referensi. Seorang penulis
secara kreatif dapat mengambil dari berbagai sumber. Akan tetapi penulis terlebih dahulu harus betul-betul mampu melakukan seleksi terhadap kualifikasi sumber. Penulis juga harus mampu membuat proporsi kuantitatif pada jumlah referensinya secara seimbang antara sumber tercetak dengan sumber yang berasal dari internet. Jangan terlalu banyak pada satu jenis referensi saja. Misalnya sekitar 80% referensi saja, misalnya sumber dari internet, sedangkan selebihnya berasal dari sumber tercetak. Jadi semua itu harus imbang. Sumber-sumber referensi yaitu dari sumber narasumber, sumber tercetak, dan internet, ini agar imbang. Selanjutnya, analisis kredibilitas sumber referensi. Menilai kualifikasi penulisnya, kualifikasi publikasi, tahun publikasi, dan tahun edisinya. Selanjutnya, tata cara pengutipan. Seperti pada poin-poin itu ada beberapa poin di atas itu. Selanjutnya, sistem pertanggungjawaban sumber referensi. Di sini yang pertama ada body note atau catatan tubuh, suatu cara yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan jawaban sumber referensi yang dilakukan dengan menulis langsung di dalam teks. Ada footnote atau catatan kaki, sistem pertanggungjawaban sumber referensi yang digunakan dengan cara menulis data referensi dimaksud pada bagian kaki halaman yang terdapat di kutipannya. Selanjutnya, endnote atau catatan akhir adalah salah satu mempertanggungjawabkan referensi yang digunakan dengan cara menuliskan data referensi itu pada bagian akhir karangan. Di sini ada penerapan kaidah ejaan yang sudah kita pelajari kemarin bersama dosen kita. Kemudian kesalahan ejaan pasti sudah paham teman-teman. Kemudian ada partikel pun kesalahan kedua yang juga banyak kita jumpai ialah penulisan partikel pun. Ada partikel pun yang diserangkaikan penulisannya dengan kata di depannya. Ada pula partikel pun yang ditulis terpisah. Ini hanya penjelasan tentang penulisannya saja ya. Sudah sampai sini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang dapat dimengerti atau diterima oleh rekan-rekan mahasiswa. Materi saya Sylvia Triwulandari, Cinta Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.